Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Apa sih keistimewaan mereka sehingga mampu mencatatkan sejarah dalam perkembangan Islam? Sepeninggal baginda Nabi Muhammad SAW, maka kepemimpinan umat Islam dipegang oleh 4 sahabat Nabi yang paling berjasa, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Hal ini bukan tanpa dasar. Mereka merupakan pribadi-pribadi terbaik hasil didikan Rasulullah SAW secara langsung. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang beliau Abu Bakar As-Siddiq. Dilahirkan di Mekah tahun 573 Masehi atau 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama asli beliau yaitu Abu Quhafah. Abu Bakar merupakan salah satu dari as-sabiqunal awwalun. Ketika ia masuk Islam, seluruh harta bahkan jiwanya rela ia korbankan untuk membela agama ini. Ia diberi gelar As-Siddiq yang artinya benar oleh Rasulullah SAW. Ia adalah orang pertama yang mengakui dan membenarkan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan Isra Mi'raj. Bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilanjutkan ke Sidratul Muntaha dalam waktu hanya sepertiga malam saja, merupakan suatu kebohongan yang besar. Semasa kepemimpinan beliau, umat Islam menghadapi banyak cobaan. Banyaknya orang-orang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Namun, dengan kebijaksanaan dan ketegasan beliau, semua masalah tersebut dapat diatasi. Selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Nama lengkapnya yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Dilahirkan di Mekah dari suku Bani Adi. Sebelum masuk Islam, ia merupakan orang yang paling ditakuti oleh umat Islam karena kebengisannya. Begitu masuk Islam, justru sebaliknya, orang-orang kafirlah yang takut kepadanya. Keberaniannya dalam mempertaruhkan jiwa dan raga dalam membela agama Islam. Dijuluki singa padang pasir. Ia juga memiliki gelar Al-Faruq karena kemampuannya dalam memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan dalam setiap segi kehidupannya. Ia merupakan sahabat setia yang keras kepala, namun berhati sangat lembut. Ia sangat keras terhadap orang-orang kafir, namun lembut terhadap orang-orang yang baik. Semasa menjadi khalifah, ia selalu mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Sering berkeliling di rumah-rumah warganya setiap malam tanpa sepengetahuan mereka. Menjadi penjamin pedagang dari gangguan perampok. Bahkan tak segan untuk menyuapi seorang janda tua buta yang sedang sakit ketika ia berpatroli malam. Selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Khalifah ketiga penerus Umar bin Khattab, yaitu seorang pebisnis yang ulung, yang kaya raya namun sangat dermawan. Ia tak segan mengeluarkan seluruh hartanya untuk kepentingan umat Islam. Membeli sumur dari orang Yahudi seharga 200.000 dirham atau setara dengan
2,5 kilogram emas saat itu kemudian diwakafkan untuk umum. Hibahkan 1.000 ekor unta, 70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham untuk keperluan perang Tabuk. Menyumbang ribuan karung gandum yang diangkut oleh 1.000 ekor unta untuk diberikan kepada kaum miskin ketika terjadi bencana kekeringan. Utsman bin Affan merupakan orang yang paling beruntung menikahi putri kedua dan ketiga Nabi, yakni Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Hal inilah yang menjadikan Utsman bin Affan memiliki julukan Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Nama asli Haidar bin Abu Thalib, yaitu sepupu Nabi Muhammad SAW. Orang kedua yang mempercayai kerasulan Nabi Muhammad tepatnya setelah Khadijah. Sejak kecil Ali diasuh oleh Rasulullah SAW sebagai anak angkat. Yang selanjutnya ketika hijrah ke Madinah ia dinikahkan dengan Fatimah putrinya. Di usia remaja, sejak wahyu pertama turun, beliau banyak belajar langsung kepada Rasulullah SAW, menjadi seorang yang sangat cerdas, berani, dan sabar. Rasulullah SAW pun tak segan mengatakan, "Ana Madinatul ilmi wa aliyu babuha," yang artinya, aku adalah kota ilmu, sementara Ali adalah pintu gerbangnya. Selama menjabat sebagai khalifah, ia banyak memecahkan masalah umat dengan kecerdasan dan kesabarannya, memperbaiki sistem keuangan negara, membangun infrastruktur, mengembangkan ilmu bahasa, yaitu untuk memudahkan orang dalam mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi. Itulah mereka para penerus perjuangan Nabi dalam mendakwahkan agama Islam dengan berbagai keistimewaan masing-masing. Abu Bakar dengan kebijaksanaan dan ketegasannya, Umar dengan keberanian dan kelembutan hatinya, Utsman dengan kedermawanannya, serta Ali dengan kecerdasan yang dimilikinya. Semoga kita semua mampu meneladani dan mengamalkan sifat-sifat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.